ulangi ini untuk buka tangki ya, bensin. Sementara ini untuk buka kap mesin. Oke. Oke, saya ulangi lagi ya. Ini aki harus sering dicek ya. Kalau seandainya setiap hari itu mobil tidak dipakai kemana-mana, harus sering dipanaskan biar dia ngecas ya. Ini min, ini plus. Kalau seandainya kita melakukan pemasangan, dipasang harus sesuai antara min dengan plus, nggak boleh terbalik ya. Oke. Jadi supaya aki ini ngecas setiap harinya harus dipanasin mobil ya, 10 sampai 15 menit. Ini radiator ya. Jangan dibuka waktu panas, jangan mesin sedang panas begini kalian buka ke kiri, takutnya air itu menceret ya, kena tangan nanti panas ya. Kalau mau cek ini pagi-pagi pada saat mesin itu belum dinyalakan, pagi-pagi kan dingin ya, karena kemudian air radiator yang ada di rumahnya ini ya, fungsinya adalah untuk pendingin mesin. Jadi harus dicek sebulan sekali ya. Kemudian ini adalah cadangannya, bisa dipahami di sini. Kemudian nih air wiper ya, air sama sampo ya, bisa kita lakukan isi sendiri ya. Ini dibuka, ditambah ya air sama sampo ya, kalau seandainya airnya habis ya. Oke. Kemudian ini adalah saringan udara atau saringan mesin. Oke. Nah ini kalau seandainya sudah kotor seperti ini ya, ini harus dibersihkan. Pas kita datang ke bengkel, disemprot menggunakan kompresor. Keluar semua nih debu-debunya nih, apalagi kalau lewat daerah lokasi, daerah kebun sawit. Ini paling cepat kotor, jadi sebulan sekali harus disemprot ya. Kemudian ini juga semprot nih, gitu. Nih pasir kan. Oke. Jadi harus sering dibersihkan, minimal sebulan sekali ya. Jadi pas kita ganti oli, sekaligus kita kasih tahu mekaniknya, tolong saringan udara punya saya, mobil saya dibersihkan, air aki tolong dicek, air radiator dan ban kalau kurang anginnya tolong ditambah. Jadi pas ke bengkel sekaligus dicek semua. Bisa dipahami? Jadi tidak 2-3 kali ya. Jadi semua dicek ya. Oke. Ini kalau seandainya sudah jelek atau sudah koyak, diganti ya. Ini paling harganya kurang lebih 100 lebih ya. Oke. Jadi kita lah yang harus sering merawat mesin mobil ya, dengan komponen yang lain ya. Jangan ngomong, jangan hanya bisa pakai ya, tapi nggak mau ngecek, malas ngecek. Nanti ujung-ujung cepat rusak ya. Oke. Ya, pasang kembali. Oke. Ya. Kemudian ini oli mesin. Oli mesin. Ini tadi namanya oli mesin ya. Oke. Ini untuk cek olinya ya. Kalau seandainya warnanya sudah kurang bagus, kecoklatan tua ataupun kehitaman, harus segera diganti ya. Mobil kalau rutinitas sering melakukan perjalanan jauh dalam 1 bulan ya harus diganti lah ya. Oke. Tapi kalau warna mobil itu istilahnya jarang dipakai, warna dari oli mesin ini masih bening, ya jangan diganti dulu lah ya. Maksimal 2 bulan harus diganti. Oke. Kemudian kalau kita ganti oli, jangan suka ganti-ganti merek. Misalnya bulan ini pakai merek Top One, itu terus. Kalau bulan ini pakai merek Toyota terus. Jadi jangan suka ganti-ganti oli. Jadi harus satu merek. Kalau suka ganti-ganti oli, ada komponen oli itu yang tidak bisa tercampur dan dapat merusak pistonnya ya. Bisa dipahami? Kemudian tadi ini saya jelaskan namanya master rem, ini minyak rem. Kalau minyak rem ini tinggal sedikit, wajib ditambah, bukan diganti, ditambah ya. Oke. Kemudian fungsi minyak rem adalah pelumas. Master rem, jejak rem itu
harus pakai perasaan. Jangan suka menginjak rem terlalu kencang, nanti dapat merusak daripada master rem ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Kita sharing-sharing ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, kita berbagi. Nah, gitu tentang masalah perawatan mesin juga. Kemudian mesin mobil ini boleh nggak dicuci? Boleh. Misalnya abang nih bawa mobil ke lokasi, hujan-hujan lagi berlumpur. Ini kan kadang kena lumpur nih. Boleh nggak dicuci? Boleh. Disiram, dah tuh disampo ya, disampo, disiram lagi, dilap pakai kanebo. Jadi kebersihan mobil itu luar dalam. Ya, saya sarankan mobil memang harus selalu bersih ya. Kalau punya Kalau dicuci nggak bisa masuk air gitu. nggak masalah, ini dicuci nggak masalah. Ya, ini nggak apa-apa, disemprot aja, disemprot, disampo ya. Ya, pokok yang kira-kira kurang bersih, ibaratnya ada lumpurnya ya dibersihkan, wajib, tidak jadi masalah. Kemudian wajib mencuci mobil itu menggunakan air yang betul-betul jernih, jangan air yang kuning, nanti dapat merusak cat mobil. Bisa dipahami di sini? Oke. Kemudian ini namanya karet pambel ya. Karet pambel ini kalau sudah kelihatan terkelupas, wajib diganti. Biasanya barang ini usianya kalau sudah setahun lebih, menginjak mau 2 tahun, barang itu terkelupas ya, maka wajib diganti. Bisa dipahami? Oke, terima kasih ya abang semua yang kursus dengan saya di kursus mengundi Kabila ini ya. Semoga apa yang kita bahas ini tentang perawatan mesin ini bermanfaat. Kemudian kedepannya kalau ada yang mau ditanyakan lagi silahkan ya, WA saya silahkan. Kemudian apa yang saya jelaskan tadi semoga dapat dipahami ya, baik itu tentang cara perawatan akinya, radiatornya, cadangannya, ini klaksonnya. Klakson ini kalau seandainya tak mau hidup, biasanya pengaruh akinya ngedrop. Kalau akinya masih bagus, ini nggak mau nyala, nggak mau hidup, berarti biasa jadi ada kabelnya yang putus. Bisa dipahami? Ini wiper tadi, ini apa tadi ini? Saringan udara atau saringan mesinnya, ini oli mesinnya ya. Ini cek untuk ngecek olinya masih bagus atau tidak. Oke, jadi maka gunakan tisu ya. Ini namanya master rem, ini minyak rem ya. Ini pambel, karet pambel ya. Oke. Ya, oke. Kemudian mobil itu dia punya busi. Busi kalau sudah di atas 1 tahun lebih wajib diganti ya. Dia posisinya di dalam ini. Ya silahkan nanti kalau sudah punya mobil atau bawa mobil kalau sudah 1 tahun lebih wajib diganti ya. Dia punya 4 busi. Oke. Oke semuanya, banyak terima kasih ya Bang ya. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari tentang cara perawatan mesinnya Bang ya. Oke.